Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Arifah Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi makalah mengenai kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nabil Hafiz Arianto sebagai moderator. Yang kedua, Jen Siliski sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Jenita Pratiwi sebagai pemateri. Baik, langsung saja mari kita mulai perkuliahan kali ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat juga dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Modal kerja kotor biasanya mengacu pada aktiva lancar dan modal kerja bersih biasanya mengacu pada aktiva lancar yang dikurangi dengan hutang lancar. Kebijakan modal kerja akan dicerminkan pada rasio-rasio lancar, khususnya rasio likuiditas. Kebijakan modal kerja akan melihat trade-off antara resiko dengan return atau dengan tingkat keuntungan. Contoh modal kerja yang dapat diketahui yaitu seperti aktiva jangka pendek. Aktiva jangka pendek yang dimaksud seperti kas, surat berharga, piutang, dan aktiva lancar yang lainnya. Dari yang kedua yaitu aturan syariah tentang modal. Islam memberikan ketentuan dalam konteks modal usaha perorangan atau kelompok. Yang itu pertama, modal harus diketahui. Jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka sama dengan spekulasi yang berimplikasi pada ketidaksahan transaksi. Yang kedua yaitu modal berbentuk real. Modal harus ada secara real pada saat transaksi. Karena jika modal ada saat transaksi, maka aliansi dapat dilanjutkan. Namun apabila modal tidak ada, maka aliansi secara otomatis akan batal. Yang ketiga, ada modal bukan merupakan hutang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya riba. Karena jika modal dianggap sebagai utang, maka kelebihan pengembalian pokok disebut sebagai riba. Dari selanjutnya yaitu alasan perlunya modal kerja. Dalam sebuah perusahaan harus mempunyai modal kerja, karena dengan adanya ketidaksempurnaan pada pasar. Jika biaya transaksi tidak ada, maka segala aktivitas bisa diperkirakan dengan jelas. Tidak ada biaya kebangkrutan, maka modal kerja tidak diperlukan. Adapun keputusan modal kerja dalam situasi tersebut tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi karena perusahaan hidup dalam situasi ketidaksempurnaan pasar, maka keputusan modal kerja menjadi penting. Trade-off antara resiko dengan profitabilitas menjadi acuan yang harus diperhatikan manajer keuangan dalam kaitannya dengan perusahaan modal kerja. Adapun beberapa kondisi ketidaksempurnaan yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting, yaitu karena yang pertama, karena biaya transaksi, yang kedua karena kelambatan atau ketidaksinkronan aktivitas, yang ketiga karena kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan pembayaran. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja, yaitu ada 1. Sifat atau tipe perusahaan, 2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, 3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan, yang keempat syarat penjualan, dan yang kelima tingkat perputaran persediaan. Materi yang selanjutnya yaitu strategi modal kerja, yaitu ada 1. Strategi aktiva lancar. Secara umum, aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil daripada aktiva tetap. Jika perusahaan mempunyai aktiva lancar yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi risiko atau risiko likuiditas. Maka konsekuensinya perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang rendah. 2. Strategi pendanaan. Ada 3 pendekatan dalam pendanaan jangka pendek, yaitu A. Matching atau hedging, B. Agresif, dan C. Konservatif. Ketiga strategi tersebut berkaitan dengan risiko dan tingkat keuntungan jangka pendek versus utang jangka panjang. Seperti dalam bagian-bagian lainnya, ada trade-off atau tarik ulur antara risiko dengan return, yaitu tingkat keuntungan yang semakin tinggi akan diikuti dengan risiko yang tinggi pula. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Perusahaan yang memproduksi travel bag GoGo merencanakan untuk memproduksi dan menjual travel bag sebanyak 72.000 unit per tahun, sehingga dibutuhkan produksi 200 unit per hari, dengan asumsi 30 hari kerja per bulan. Diketahui informasi sebagai berikut. Setiap unit travel bag membutuhkan 2 kg bahan baku kulit.
Harga beli bahan baku kulit per kilogram adalah 12.000. Pembelian bahan baku selalu dilakukan secara tunai. Setelah dibeli, sambil menunggu proses produksi, bahan baku disimpan di gudang selama 10 hari. Proses produksi membutuhkan waktu selama 5 hari. Penjualan travel bag dilakukan secara kredit dan baru dapat ditagih setelah 30 hari. Upah tenaga kerja langsung sebesar 10.000 per unit. Biaya pemasaran dan administrasi sebesar 6 juta per bulan. Dari data di atas, hitunglah besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut. Perputaran bahan baku. Penyimpanan bahan baku sama dengan 10 hari. Proses produksi sama dengan 5 hari. Penagihan piutang sama dengan 30 hari. Jadi total perputaran bahan baku sebesar 45 hari. Perputaran upah langsung. Proses produksi sama dengan 5 hari. Penagihan piutang sama dengan 30 hari. Jadi total perputaran upah langsung sebesar 35 hari. Pengeluaran kas per hari. Bahan baku sama dengan 200 dikali 2 kg dikali 12.000, yaitu sebesar 4.800. Upah langsung sama dengan 200 dikali 10.000, yaitu sebesar 2 juta. Biaya administrasi dan pemasaran, yaitu 6 juta dibagi 30, yaitu sebesar 200.000. Kebutuhan modal kerja per siklus. Bahan baku sama dengan 45 hari dikali 4.800, yaitu sebesar 216 juta. Upah langsung sama dengan 35 hari dikali 2 juta sama dengan 70 juta. Biaya administrasi dan pemasaran yaitu 35 hari dikali 200.000, yaitu sebesar 7 juta. Total kebutuhan modal kerja per siklus yaitu 293 juta rupiah. Dari perhitungan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut harus menyediakan minimal 293 juta dalam satu siklus bisnis atau sekitar 45 hari. Materi selanjutnya, pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan akan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pembiayaan modal kerja mudharabah, yang kedua pembiayaan modal kerja istisna, yang ketiga pembiayaan modal kerja salam, yang keempat pembiayaan modal kerja murabahah, dan yang kelima pembiayaan modal kerja ijarah. Baik, itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.